Hari ini kita mau belajar satu tema yang tema ini tidak terlalu berat, tetapi yang kita lakukan sehari-hari yaitu berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu berbuat baik adalah sesuatu yang wajib dan harus kita lakukan. Tetapi berbuat baik itu ada dua. Pertama, ada yang disebut orang baik. Berarti orang baik itu kita asumsikan bahwa orang baik akan berbuat yang baik juga. Sedangkan kalau kita lihat gambar ini, seorang yang berbuat baik bisa jadi wajahnya ceria, friendly, berteman, ramah. Sedangkan ada satu yang disebut dengan orang jahat. Nah, ini pun kita tidak bisa menjustis seorang, wah orang ini jahat, orang ini baik. Tetapi setidaknya kita mengklasifikasikan ada dua tipe orang. Satu orang baik, satu orang jahat. Nah, orang jahat juga biasanya cenderung perbuatannya perbuatan jahat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, yang manakah dirimu? Orang baik atau orang jahat? Sama-sama saya tanya satu kali lagi. Yang manakah dirimu? Orang baik atau orang jahat? Amin. Enggak ada orang jahat, amin. Bilang sampai kiri kanan, saya orang baik. Kemudian tanya balik, yakin gak orang baik? Yakin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah orang baik, maka orang baik itu cenderung perbuatannya pasti baik. Nah, cenderung perbuatannya juga pasti baik. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada alasan orang berbuat baik. Perhatikan, ada alasan orang berbuat baik. Pertama, supaya dipuji. Ada orang melakukan kebaikan cuma karena ingin dipuji. Tahu nggak di konten-konten di YouTube atau di TV-TV biasanya mereka ngasih nasi bungkus ke orang pinggir jalan dan ternyata ada kamera yang mengikuti di belakang. Mereka ngasih sedekah, mereka berbuat kebaikan, tetapi ternyata ada kamera yang mengikuti di belakang. Nah, orang berbuat baik karena ingin dipuji. Ada orang yang misalnya menyumbang sesuatu di gereja, menyumbang sesuatu di panti asuhan, menyumbang sesuatu di organisasi. Cuma pengen dapat pengakuan, wah ini ternyata orang baik. Nah, motivasi pertama orang berbuat baik adalah supaya dipuji. Kedua, kenapa orang berbuat yang baik? Karena ingin balas budi. Padahal budi tidak membalas, tapi budi selalu dibalas. Enggak enakan dia pernah berbuat baik kepada saya, maka saya juga berbuat baik kepada dia. Dia pernah nolong saya, maka saya juga nolong dia. Dia pernah kasih saya es teh, maka sekarang juga saya kasih es teh. Dia pernah kasih saya nasi goreng, sekarang saya kasih dia nasi uduk. Jadi ada orang yang berbuat baik oleh karena nggak enak mau balas budi. Dan ketiga, ada orang yang berbuat baik karena mau dapat imbalan. Ada orang yang memberikan ayam rendang karena dia yakin percaya nanti dibalas pakai sate. Ada orang yang memberikan ayam yang ibu-ibu yang hobi masak. Ada yang memberikan ayam gulai karena dia berharap. Dia bilang gini, tadi kan saya lihat dia beli babi tuh di rica-rica. Saya kasih ayam gulai untuk mancing biar babi rica-ricanya dikirim juga ke saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 setidaknya motivasi orang berbuat baik. 1, supaya dipuji. 2, balas budi. Dan 3, supaya dapat imbalan. Saya kasih kamu makanan karena kamu ngasih saya makanan. Saya kasih kamu barang karena saya tahu suatu saat kamu ngasih saya barang. Saya ngasih hadiah pada saat kamu ulang tahun karena saya nunggu 2 bulan lagi saya ulang tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Dari ketiga alasan berbuat baik, apakah ini termasuk kita atau bukan? Nah, saya tanya benar-benar Bapak Ibu. Dari ketiga alasan ini berbuat baik, apakah kita salah satu orang di dalamnya? Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Bapak Ibu malu-malu untuk jawab. Tapi enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara. Oke. Macet. Ya. Kita baca satu ayat di 3 Yohanes 1 ayat 11 dikatakan begini. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dikatakan firman Tuhan, marilah kita meniru yang baik, jangan yang jahat. Nah, meniru berarti mengikuti, mencontohkan, mengikuti jejak, mempraktekkan seperti yang dilakukan. Nah, Bapak Saudara, kalau dikatakan siapa yang harus kita tiru, tirulah Tuhan Yesus. Tirulah bagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Tirulah bagaimana Tuhan Yesus bisa mengampuni. Tirulah Tuhan Yesus bisa memberi walaupun tidak diberi. Bapak Saudara, tirulah Tuhan Yesus tetap bisa mengampuni walaupun dikhianati. Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah yang sudah dikhianati, apakah hatimu masih aman? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara ketika dia pun sudah dikhianati. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, orang yang pernah dia tolong, orang yang pernah dia kasih makan, orang yang pernah mungkin dia sembuhkan, berkata, salibkan dia. Dan dia Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Saudara, contoh juga. Kalau ada seseorang, kalau ada banyak orang pernah menyakiti, mengecewakan Bapak Saudara, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan, walaupun dia menipu saya mengampuni Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dengan kata lain apa? Dia tidak punya urusan dengan kita, tapi dia punya urusan dengan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus bersikap kepada musuh atau orang yang memusuhi kita. Tetaplah mengasihi sekalipun disakiti. Amin. Nah, berbuat baik merupakan identitas pengikut Kristus atau Kristen itu punya identitas berbuat baik. Nah, berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Catat ini baik-baik. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tetapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dan buah dari pertobatan kita adalah perbuatan yang baik. Karena otomatis kalau kita sudah diselamatkan, kita akan berubah dan hidup kita menghasilkan buah. Yaitu perbuatan-perbuatan baik sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, harusnya kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah melayani, kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, bukan lagi hal yang asing untuk berbuat baik, tapi satu kewajiban. Bilang kiri kananmu, wajib ya bro, bukan pilihan. Kalau udah diselamatkan itu wajib berbuat baik. Kalau samping kiri kananmu haus, berilah dia minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Pertanyaannya sekarang, kalau dari 3 alasan berbuat baik tadi, 1 supaya dipuji, 2 balas budi, 3 dapat imbalan. Kalau dari ketiga itu kita tidak ada sama sekali, katakan amin. Amin. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara, maka pertanyaannya sekarang, bisa tolong saya next, nggak berfungsi? Ya. Maka pertanyaannya, mengapa saya harus tetap berbuat baik
meskipun tidak dipuji atau dapat imbalan. Mengapa sih kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang? Walaupun itu tidak menguntungkan bagi kita, walaupun itu kita tidak mendapat pujian atau imbalan, maka kita akan belajar sama-sama kenapa kita tetap harus berbuat baik. Satu, kita berbuat baik karena apa? Satu, karena kita ciptaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, kita ini ciptaan Allah. Teori Darwin bilang kita ini hasil evolusi dari monyet. Tapi saya bilang ya udah Darwin biarkanlah dia. Tapi saya percaya saya ciptaannya Allah yang mulia, yang kudus, yang sempurna. Saya bukan hasil evolusi dari monyet. Nah, katakan kiri kanan, kamu itu ciptaan yang luar biasa dalam Tuhan. Kita ini ciptaan Allah Bapak Ibu Saudara. Satu yang saya tahu, kalau ciptaan Allah itu nggak ada yang kaleng-kaleng, semuanya the best. Amin. Maka lihat kiri kananmu, itu adalah ciptaan Allah yang paling the best. Bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Bilang, kamu bukan kaleng-kaleng ya. Ternyata kamu ini ciptaan unggulan, produk unggulan dari Tuhan Yesus. Nah, Efesus 2:10 katakan karena kita ini buatan Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau barang-barang itu biasanya disertai dengan made in China. Biasanya banyak beredar di Indonesia, made in China. Seperti barang-barang elektronik ini banyak nih, gak hanya dari made in Indonesia. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara ini bukan made in China. Coba lihat di belakang, ada tulisan apa? Nggak akan ada, karena tulisan itu ada di loh hati Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh ada, maka di hati Bapak Ibu Saudara tertulis made in kerajaan sorga. Bukan made in China, made in India, made in Indonesia, no. Tapi Anda adalah made in kerajaan sorga. Pasti produk unggul, pasti ciptaan yang paling berharga. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ingat baik-baik, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak pernah Allah merencanakan supaya kita hidup dalam kejahatan. Tetapi kita dipersiapkan Allah untuk hidup untuk satu pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, nggak ada manusia yang diciptakan untuk jadi penjahat. Nggak ada manusia yang diciptakan untuk jadi pembunuh. Nggak ada diciptakan manusia untuk jadi pencuri. Nggak ada manusia yang diciptakan jadi penggosip. Tetapi yang menjadikan manusia melakukan dosa, bergosip, membunuh, mencuri, apa? Dosa. Dari semula Allah menciptakan kita untuk tujuan yang baik. Jadi kiri kanan Bapak Ibu Saudara itu adalah ciptaan Allah yang Tuhan sudah rencanakan untuk pekerjaan yang baik. Kalau kiri kananmu melakukan dosa, itu bukan karena rencana Allah dalam dirinya, tetapi oleh karena dosa sudah masuk ke dalam hidupnya. Orang berbuat jahat, orang berbuat tidak senonoh, orang berbuat curang karena dosa menguasai kehidupannya. Tapi saya sungguh percaya kalau hidup kita sadari kita ini ciptaan Allah, maka yang disiapkan Allah dalam hidup kita adalah pekerjaan yang baik, tidak ada pekerjaan yang jahat. Kasih atau berbuat baik merupakan karakter Allah yang diwariskan dalam diri manusia. Jadi itu identitas. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang Kristen ngaku Kristen tapi perbuatannya seperti iblis, itu bukan orang Kristen. Karena sejatinya orang Kristen pasti mengikuti seperti Kristus. Kristen itu apa sih? Pengikut Kristus. Nah, kalau orang ngaku Kristen tapi tidak ikut seperti gaya hidup Kristus, berarti bukan
bukan Kristen namanya. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi menebus cara hidup kita supaya apa? Memberikan teladan dalam hidup kita supaya kita ini semakin serupa dengan Kristus. Jadi pertama kita harus mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan Allah dan berbuat baik atau kasih merupakan karakter Allah yang diwariskan kepada kita dan itu adalah identitas. Satu yang saya ngerti Bapak Ibu Saudara, yang bukan hanya di kalangan Kristen tapi di kalangan luar, yang paling dikenal orang Kristen itu apa? Kasih. Kalau orang udah bilang orang Kristen, pasti dominan dikatakan dengan orang yang penuh kasih. Jadi itu bukan satu pilihan lagi, tetapi itu merupakan identitas. Perbuatan jahat atau dosa itu berasal dari iblis. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, menyadari keberadaannya sebagai ciptaan Allah yang mulia dan penciptanya, maka hidupnya pasti serupa dengan Allah atau serupa dengan Yesus Kristus. Ketika Allah mau menciptakan manusia, dia tidak berkata baik kita ciptakan manusia sama seperti ini, sama seperti itu. Tapi Allah berkata kepada dirinya, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Otomatis bukan hanya serupa dalam hal fisik, tetapi serupa dalam hal karakter. Jadi alasan pertama kenapa sih kita harus tetap berbuat baik? Karena kita ciptaan Allah. Dan perbuatan baik atau kasih itu merupakan karakter Allah yang diwariskan dalam diri manusia. Dan itu menjadi satu identitas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Karena katakan sama-sama, 3, 2, ya. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara percaya enggak? Sekecil apapun yang Anda lakukan, tidak pernah sia-sia. Tetapi selalu ada artinya untuk orang lain. Dikatakan firman Tuhan begini, Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap perbuatan baik kita, setiap tindakan kita yang mengikuti Kristus, satu poinnya, semua perbuatan baik pasti memuliakan nama Tuhan di sorga. Karena kita tahu perbuatan baik kasih itu adalah karakter orang Kristen, maka itu harus melekat dalam diri kita. Tidak peduli itu hal kecil sekalipun, tetap orang berkata, orang bisa memuliakan Allah lewat perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang sangat kaya, kemudian dia punya satu perahu dan dia ingin mengecat ulang perahunya karena sudah tua. Kemudian dia bawa ke tukang cat. Dititipkan. Kemudian tukang cat ini dia cat dengan baik-baik. Bagus-bagus dia cat. Dan ternyata dia menemukan satu lubang kecil. Kecil sekali lubang itu. Dan tanpa disuruh, tukang cat itu menambal lubang itu. Gak disuruh Bapak Ibu Saudara. Yang disuruh tadi pertama cuma ngecat, tetapi dia menemukan satu lubang kecil dan kemudian dia tambal, dia inisiatif menambal. Kalau mau ukur kebaikan itu bukan satu kebaikan yang besar, cuma satu lubang kecil, dia ambil lem, dia tempel, dia tutupi lubangnya. Kemudian perahu itu dikembalikan ke yang punya. Beberapa hari kemudian sang pemilik perahu kembali ke tukang cat tadi. Dan dia memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada tukang cat. Dia bilang begini, terima kasih sudah ngecat perahu saya. Ini ekstra untuk kamu.
Nah kemudian dia bilang, Pak kan sudah dibayar. Enggak, ini ekstra buat kamu. Karena kamu sudah menambal lubang kecil di perahu saya. Kemudian si tukang cat ini, oh nggak usah dibayar Pak. Itu cuma sedikit di lem dan udah selesai. Itu bukan sesuatu yang besar. Ini uang yang diberikan lebih besar dari hasil saya kerja ngecat perahu Bapak. Kemudian bapaknya dia bilang begini. Beberapa hari lalu saya baru ingat kalau perahu itu bocor dan saya lupa ngasih tahu bahwa perahu itu bocor. Dan tanpa sengaja anak-anak saya pakai perahu itu ke danau. Dan saya sudah jantungan karena saya pikir anak saya tenggelam oleh karena kebocoran itu. Tetapi syukur anak saya pulang dengan selamat karena perahu itu sudah ditambal. Bapak Ibu Saudara, kadang perbuatan kecil yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan hidup orang lain. Kadang perbuatan kecil yang kita lakukan itu bisa membuat orang lain menerima kebaikan Tuhan. Bayangkan kalau kebocoran kecil di kapal itu tidak ditambal, maka bisa jadi anak Bapak tadi akan tenggelam di danau. Apapun itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap lakukan karena bisa jadi perbuatan kecil yang kita lakukan memuliakan nama Bapa di sorga. Jadi jangan anggap remeh hal-hal kecil. Gak usahlah itu kecil. Tetap perbuat kebaikan karena perbuatan baik bisa jadi itu jawaban dari yang dibutuhkan orang lain dan dia memuliakan nama Bapa di sorga. Jadi tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Jangan hanya berbuat baik kalau sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil pun lakukanlah. Karena itu pasti berarti untuk orang lain. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap berbuat baik? Karena ada upah dari setiap perbuatan baik dari Tuhan. Ada upah dari setiap perbuatan baik kita tetapi dari Tuhan. Dikatakan gini, Matius 10:42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah satu orang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, air sejuk berbicara tentang hal yang paling kecil Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya di rumah pasti punya air putih, betul? Nah ini sebenarnya masalah tafsiran, bukan air sejuk yang di kulkas. Karena zaman dulu belum ada kulkas. Tetapi air sejuk maksudnya air dingin, air putih. Nah setiap kita pasti punya air putih di rumah. Makanya Tuhan berkata, ngasih secangkir air putih saja kepada orang lain, kita tidak akan pernah kehilangan upah dari Bapa di sorga. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, setiap kita yang ambil bagian pelayanan di mimbar ini, mungkin kita tidak dapat apa-apa dari gereja. Tapi saya mau katakan, Tuhan melihat setiap perbuatanmu yang engkau lakukan di tempat ini, dan Tuhan pasti membalas apa yang Anda perbuat. Setiap perbuatan apapun, sekecil apapun. Mungkin Anda kesini harus naik Gojek, Anda kesini harus mengeluarkan bensin, Anda kesini harus mengorbankan mungkin waktu nonton Anda dengan teman, dengan keluarga. Allah melihat setiap usaha yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, dan itu pasti ada upahnya. Karena bekerja di dalam Tuhan, sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada upah dari setiap perbuatan baik. Upah itu bukan berasal dari manusia, tetapi upah itu berasal dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara menolong saya suatu saat. Mungkin saya nggak bisa membalas saat itu apa yang Bapak Ibu perbuat kepada saya.
Bapak ibu kiri kananmu, engkau tolong dia. Dia lagi gak punya kendaraan untuk pulang, engkau bonceng dia pulang ke rumah. Mungkin saat itu Anda tidak akan dapat apa-apa. Tetapi ada Tuhan yang melihat setiap perbuatan baik kita. Dan seperti kata Tuhan, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan tetap melihat setiap perbuatan baik kita dan pasti ada upahnya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, kenapa kita harus tetap berbuat baik? Next, keempat, kita harus tetap berbuat baik supaya menghindari dosa. Dikatakan begini di Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini perkataan Tuhan kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, dosa berawal dari orang yang tidak mau berbuat baik. Pikiran buruk berasal dari pikiran orang yang tidak mau berpikir positif. Tindakan dosa berasal dari tindakan orang yang tidak mau bertindak baik. Bapak Ibu Saudara, jika kita dipenuhi dengan perbuatan baik, maka tidak akan ada kesempatan kita untuk berbuat jahat. Kalau kita hanya berpikir untuk berbuat baik, kalau kita hanya berpikir positif, maka tidak ada ruang lagi untuk berpikir negatif. Dikatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika kita berhenti untuk berbuat baik, maka ada perbuatan dosa, ada perbuatan jahat dikatakan depan pintu yang mengintip kita, menawarkan diri. Ketika kita berhenti berpikir yang baik, maka pasti pikiran negatif ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, sibuklah berpikir yang baik, sibuklah berbuat baik, sibuklah merencanakan yang baik, maka saya percaya gak ada perbuatan jahat yang kita lakukan. Perbuatan jahat itu nongol karena apa? Biasanya gini, orang berpikir jahat itu karena apa? Karena mulai merenung, pikiran kosong, akhirnya pikirannya kemana-mana. Tetapi pikiran orang yang selalu berpikir positif, maka tidak ada kesempatan dia untuk berbuat dosa. Kalau kita hanya berpikir untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, maka saya percaya tidak ada kesempatan untuk kita saling curiga satu sama lain. Kalau kita bertujuan untuk saling membangun satu sama lain antara jemaat, maka saya percaya tidak ada kesempatan untuk kita untuk menghancurkan satu sama lain. Kalau kita hanya bertujuan untuk menolong kiri kanan kita, maka tidak ada tujuan, tidak ada akan muncul motivasi iri hati dalam diri kita. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Satu tadi, karena kita ciptaan Allah. Kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu, pasti ada upahnya. Dan kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan bahwa orang Kristen identitasnya adalah kasih berbuat baik? Karena memang kita ini diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan dosa. Bilang kiri kanan, yuk semangat berbuat baik. Berbuat baik nggak harus mulai dari beda kecamatan. Berbuat baik dimulai dari rumahmu. Cobalah engkau istri tawarkan kepada suamimu, "Pak, mau kopi?" Tapi kalau saya nggak mungkin ditawarin kopi, karena udah dilarang dokter. Nah, Bapak Ibu yang masih bisa minum kopi, silakanlah istri-istri tawarkan.
"Ma, capek kah? Sini saya pijitin." Itu kan asik gitu. Kalau kita senantiasa berbuat baik, maka saya yakin percaya tidak ada kesempatan untuk kita berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi pertanyaannya, kenapa seringkali orang berhenti bahkan tidak mau lagi berbuat baik? Mati rasa. Nah, kita baca Matius 6, 3 ayat 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya belajar satu hal. Saya kalau berbuat baik, kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan karena dia memberikan sesuatu kepada saya, tapi saya memberikan itu atas dasar saya mengasihi dan saya digerakkan oleh Roh Kudus. Saya memberikan sesuatu bukan karena ingin membalas budi. Itu sangat saya hindari dalam kehidupan saya. Tetapi saya memberikan karena saya ingin memberkati. Dikatakan kalau engkau memberi sedekah, memberikan sesuatu, berikanlah sembunyi. Maka Bapamu di sorga akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang seringkali kecewa bahkan berhenti untuk berbuat baik. Kecewa bahkan berhenti berbuat baik. Dia kasih rendang, nunggu kira-kira dikasih ada balasannya enggak ya. Udah nunggu 3 hari, oh enggak ada balasan. Saya kasih lagi ayam goreng. Nunggu siapa tahu ada balasan dari sana. Dan ternyata setelah 1 minggu enggak ada balasan ayam goreng. 1 minggu telah berlalu, coba lagi. Kasih babi rica-rica, siapa tahu nanti dibalas. Dan tidak ada balasan, akhirnya berkata begini, sudahlah capek gak pernah dibalas apa yang kita berikan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang seringkali kecewa bahkan berhenti berbuat baik. Karena begini, dia berpikir dia akan menuai di mana tempat dia menabur. Ini adalah kesalahan berat Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan engkau akan mendapatkan upah dari Tuhan. Bukan dari tempat di mana kau menabur. Itu engkau akan menuai. Salah pikiran kita kalau kita pikir kita akan menuai di mana tempat kita menabur. Kalau kita berani menabur, maka yang membalas siapa? Bukan manusia, tetapi Tuhan. Orang seringkali kecewa, seringkali berhenti berbuat baik karena dia berpikir dia akan mendapat balasan upah di mana dia menabur kebaikan. Padahal upah itu berasal dari Tuhan lewat siapa saja yang Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara, camkan ini baik-baik. Berbuatlah baik, menaburlah, karena tidak berpikir engkau akan menuai di situ. Saya menabur pisang ke Birma contohnya. Karena apa? Saya mengharapkan ada ayam goreng yang tumbuh di sana. Bapak Ibu Saudara menabur kiri kanan ayam goreng karena mungkin nanti dapat rendang. Anda akan kecewa Bapak Ibu Saudara kalau berpikir seperti itu. Kalau Anda tidak dapat balasan apa-apa. Tetapi menaburlah dengan tujuan memberkati. Bapamu yang di sorga tahu pada saat engkau menabur. Dan yang membalas taburanmu itu adalah Bapa di sorga. Dan engkau bisa menuai di mana saja. Bukan hanya di situ. Amin. Jadi ubah mindset kita. Kita menabur bukan untuk menuai di tempat yang sama. Tapi kita menabur sebagai berkat. Maka Tuhan yang membalas setiap perbuatan taburan kita. Di mana saja, kapan saja. Tuhan bisa pakai untuk membalas kebaikan kita. Amin. Siapa yang mau berbuat baik? Berbuat baiklah sebagai tindakanmu untuk mau memberkati.
Jangan berbuat baik karena engkau ingin menabur di tempat di mana engkau ingin menuai di tempat di mana engkau menabur. Tapi saya percaya Bapak Saudara, seperti ayat yang sebelumnya, jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, tetapi justru marilah kita senantiasa menabur kebaikan sebagai wujud kita memberkati. Maka yang membalas adalah Bapa di sorga di banyak tempat dan lewat siapa saja. Amin.